kita semua ini jamaah Masjid Ar-Rahman. Amin ya rabbal alamin. Ternyata Bapak Ibu, bukan cuma kita yang gembira, banyak tumpul anak santri yang gembira. Kebetulan saya dirikan taman pendidikan Al-Quran di Samakan. Ada beberapa jenjang pendidikan itu, ada dari TK, SD, SMP. Saya tanya anak-anak, siapa di sini nak yang gembira dengan datangnya Ramadan? Angkat tangan semua. Dia bilang, saya Ustaz, saya. Semua yang bertangan. Jadi saya tanya, kenapa gembira kita nak? Gembira Kak Ustaz, karena kalau Ramadan itu banyak libur. Banyak katanya libur. Apalagi sekarang libur lagi anak-anak. Yang satu lagi saya tanya, kita ya kenapa gembira? Gembira Kak Ustaz, karena kalau Ramadan itu banyak THR. Apalagi kalau mami lebaran, kayaknya beri kode kayak anak santai. Allah Akbar. Ternyata bukan cuma anak, ada tuh ibu-ibu. Nah bilang, Ustaz, kenapa yang anak jika ditanya? Saya gembira tuh ya Ustaz. Saya bilang, iya kenapa gembira kita ibu? Gembira Kak Ustaz, karena bisa kali jual dalam kopi sama es buah. Saya contoh gitu. Jadi selama ini di mana ki? Pokoknya Ramadan Tompi, itu Tompi bertanya Ramadan. Masya Allah. Tapi kalau kita ini gembira, bukan karena jawaban polosnya anak-anak, tapi kita bergembira pertama karena alhamdulillah masih dikasih kesempatan sama Allah bertemu di bulan suci Ramadan ini, bahkan sampai di malam ke-26 ini. Ini yang patut kita syukuri. Banyak kesan saudara ketemu Ramadan di pagi duluan nih. Banyak. Termasuk ada beberapa tokoh agama, tokoh masyarakat. Saya masih ingat almarhum Haji Muhammad Tonang, Kakang Kemenak Kementerian Agama Sulawesi Selatan. 10 tahun saya kenal beliau, tidak pernah mendengar masuk rumah sakit. Meninggal dunia bukan di rumah sakit, tapi kena serangan jantung. Ya Allah, ya Allah. 5 hari sebelum meninggal dunia, sebelum beliau berangkat ke Bandung waktu itu, beliau sudah sampaikan di Rujak. Kebetulan sama-sama Kak waktu itu bilang, Adinda minta tolong Kak khusus bulan Ramadan ini ada beberapa program ini khusus di program keagamaan di bawah Kementerian Agama, minta tolong Kak sukseskan Ki. Saya ini mudah-mudahan bisa maksimalkan nanti. Ternyata kasihan kuburnya tidak sampai di bulan Ramadan, hanya di penghujung tahun 2024. Tapi insya Allah niatnya sudah sampai di hadapan Allah, bahkan nilai pahala Ramadan dia sudah dapatkan. Dahsyatnya yang namanya niat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi yang pertama saya ajak kita perbaiki dulu niatnya, sucikan hatinya, karena jangan sampai sejak Ramadan pertama sampai Ramadan saat ini masih begitu-begitu. Sebelum Ramadan terlalu santai, masuk Ramadan santai sekali. Itu artinya tidak ada perkembangan, tidak ada perubahan selama di bulan Ramadan. Dan inilah termasuk orang yang merugi. Dikasih kesempatan, namun tidak memanfaatkan kesempatan yang ada. Karena tidak ada jaminan, masih ketemu lagi, masih dikasih kesempatan. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi 10 malam terakhir ini, ya mudah-mudahan kita bisa maksimalkan ibadah kita. Kita maksimalkan ibadah kita untuk apa? Menjemput yang namanya malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih mulia dari 1000 bulan. Tapi kadang-kadang ada orang tidak ketemu. Bila di zaman Rasulullah, kalau di zaman Rasulullah Muhammad SAW, itu mereka sudah persiapkan dirinya sejak di bulan Rajab. Jadi jauh sebelum masuk bulan suci Ramadan. Jadi di bulan Rajab sudah persiapkan dirinya. Makanya bulan Rajab itu disebut dengan bulan menanam. Jadi latihan memang di waktu bulan Rajab, latihan berpuasa, latihan bersedekah, banyak sholat sunnah, supaya tidak tak bangga kita masuk Ramadan, tidak kaget kita masuk Ramadan. Makanya disebut dengan bulan menanam. Masuk lagi bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban disebut dengan bulan menyiram. Jadi semakin digas-gas ke amalan tak. Bulan Ramadan tinggal dipetik. Makanya para sahabat baginda Rasulullah, termasuk Aisyah radhiyallahu anha, itu rata-rata ketemu yang namanya malam Lailatul Qadar setiap Ramadan datang. Masya Allah. Kalau kita kadang-kadang tak ketemu, kenapa tidak ketemu? Karena tiba masa tiba akal. Kalau orang bagian sana, kalau kita di sini, mudah-mudahan kita ketemu nanti. Amin ya rabbal alamin. Ada tuh yang ketemu, tapi bukan Lailatul Qadar, Lailatul Qadir. Tapi mudah-mudahan kita ketemu.
Yang jelas jangan dicari nanti malam-malam terakhir, malam-malam ganjil. Ada orang nanti di malam-malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Kalau malam-malam genap santai-santai ini. Itu tuh di malam ganjil. Ini yang dimaksud dengan tiba masa, tiba akad. Jadi, tapi tidak ada kata terlambat. Kita masih ada di malam ke-26 ini. Gaski, permata malam tak. Kalau kita merasa belum ketemu, mudah-mudahan insyaallah dikasih kesempatan di Ramadan ini ketemu yang namanya malam Lailatul Qadar. Bayangkan kalau kita berdoa di malam Lailatul Qadar, Allah ijabah kita punya doa, tidak akan ditolak sama Allah. Saya teringat almarhum Anggi Gurunta Abu Dalek, guru kami waktu mondok di pesantren Mangkoso. Beliau pada saat ditunggu Lailatul Qadar tepat di bulan Ramadan. Bayangkan orang-orang mengira terjadi kebakaran di masjid. Jadi mereka berlarian. Ternyata ada cahaya, 7 gumpalan cahaya, dan itu lari ke rumahnya Guru Ta'ambut Dalek. Masya Allah. Ada 3 tawaran pada saat itu. Namun Guru Tak hanya memilih satu saja. Apa yang pilih Guru Tak? Mudah-mudahan doanya Guru Tak, mudah-mudahan semua yang pernah nyantri di pesantren di Mangkoso dan sampai 7 turunan itu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi panglita jadi ulama. Makanya termasuk Anggi Gurunta Sanusi Bajo almarhum itu kan 7 tahun di Mangkoso. Nah, terakhir beliau meninggal dunia tepat masih menjadi ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Menyusul saat ini Anggi Gurunta Profesor Dr. Muhammad Bakri itu juga 7 tahun di Mangkoso. Sekarang meneruskan perjuangan beliau sebagai sekretaris MUI Sulawesi Selatan. Dan diri pribadi juga pernah nyantri selama 7 tahun. Maka doakan ayah bunda, bapak ibu, mudah-mudahan saya bisa mengikuti jejaknya para ulama, mudah-mudahan bisa istiqomah di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Maka berdoa kita mudah-mudahan Allah kasih kesempatan bertemu yang namanya malam mulia, malam Lailatul Qadar. Bapak ibu yang selalu rahmati dan muliakan Allah. Namun saya sampaikan perlu kita perhatikan, ada yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai kita gas amalan kita gas sedekah tak i'tikaf di masjid, tapi ternyata semua amalan itu ditolak sama Allah. Kenapa bisa ditolak? Yang pertama, perbaiki dulu hati kita. Perbaiki dulu hati kita. Jangan sampai masih ada penyakit hati pada diri kita, masih ada rasa dengki, masih ada dendam, masih ada perasaan yang sulit memaafkan orang. Buang jauh-jauh. Buka pintu maaf selebar-lebarnya. Allah saja Maha Pemaaf. Bulan Ramadan ini adalah bulan maghfirah, bulan ampunannya Allah. Allah saja maafkan semua kesalahan yang kita lakukan. Kalau kita betul-betul bertobat, apatah lagi kita ini manusia biasa jadi. Jadi kalau ada saudara kita, tetangga atau siapapun itu pernah bersalah sama kita, buka pintu maaf selebar-lebarnya. Makanya saya selalu sampaikan kepada anak-anak santriku, saya sampaikan kepada anak-anakku, bahkan kepada mahasiswa, selagi Allah masih kasih kesempatan sebelum orang berbuat jahat sama kita, berbuat buruk sama kita, maafkan memang nih. Kalau kita maafkan, ya kita percaya dunia dan akhirat Allah yang jamin, insya Allah. Jadi saya ibaratkan Bapak Ibu itu hati ini dengan HP. Jadi HP itu sekarang jadi bahan pokok nih. Buktinya ini sama lagi di HP, lagi di depan kamera. HP sekarang jadi bahan pokok. Keluar rumah dan dilupai HP tak, pasti kembali ambil lagi HP. Apalagi kalau konten kreator, saking pentingnya tuh HP. Kalau ada orang yang telepon ada orang yang hubungi nah tidak mau bergetar, tidak mau juga berdiri, berarti lobet. Kalau HP lobet berarti butuh dicas. Begitupun dengan hati. Ketika hati ini kita dengarkan kalimat zikrullah, kita dengarkan kalimat-kalimat thayyibah, biasa-biasa kita dengar, tidak ada panggilan hati, berarti hati itu sudah lobet. Ketika hati lobet, butuh dicas. Bagaimana caranya dicas? Ucapkan kalimat-kalimat zikrullah, ucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Karena ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hanya dengan berzikir kepada Allah, hati menjadi tenang, hati menjadi tentram. Bapak Ibu yang dapat dimuliakan Allah. Kemudian selanjutnya yang perlu kita perhatikan, perbaiki hubungan terhadap anak dengan orang tua.
Saya berharap sebenarnya banyak anak-anak muda yang datang, tapi mudah-mudahan keluar jadi. Saya sampaikan bahwa jangan sampai selama ini ibadah luar biasa, sholat 5 waktu tak di masjid, tepat waktu lagi, sudah pernah haji berkali-kali umrah, sedekahnya masya Allah, suka berbagi takjil, khatam Quran berkali-kali, itikaf di masjid, tapi ternyata semua amalannya ditolak sama Allah. Kenapa bisa saja ditolak? Mungkin pernah menyakiti hati orang tuanya, entah disengaja ataupun tidak disengaja. Makanya selalu kusampaikan kepada anak-anakku, anak didikku, nah, kalau bicara sama orang tua, jangan angkat kilihirta, jangan merasa lebih hebat, bahkan lebih besar suara daripada orang tua. Jangan pernah bicara seperti itu. Hati-hati, sakit hatinya orang tua. Kalau hatinya orang tua tak sakit, jangan harap semua amalan tak diterima sama Allah. Kalau bicara sama orang tua, sedikit menunduk, sedikit merendah di hadapan orang tua. Meskipun selama ini kita sudah disekolahkan, sekolah sampai jenjang tertinggi, jadi sarjana, jadi magister, jadi doktor, bahkan jadi profesor. Sedangkan orang tua kita mungkin sekolahnya hanya tamat SMP atau mungkin hanya tamat SD karena keterbatasan ekonomi pada saat itu. Jangan bicara lebih hebat dibanding orang tua. Bahkan ada kaidah mengatakan, jadilah seperti orang yang tidak tahu apa-apa di hadapan orang tua. Kalaupun misalnya ada yang kita mau luruskan, perbaiki bahasa anak yang halus. Apalagi orang tua sudah mulai berumur, sensitif, sedikit-sedikit sakit hati. Sakit hatinya, ya Allah, ya Rabb, ridha Allah wa ridha walidain. Ridhonya Allah karena ridhonya orang tua. Sedikit lagi, bahkan ada kaidah mengatakan, bahkan ada riwayat mengatakan, barang siapa yang didatangi sakaratul maut, maka mulutnya itu akan terjahit sendiri, lidahnya itu akan tergulung-gulung sendiri, sehingga tidak mampu ucapkan kalimat la ilaha illallah. Padahal dalam hadis Nabi, man akhirul kalamihi la ilaha illallah dalam jannah. Barang siapa yang akhir katanya la ilaha illallah, maka dia dijamin masuk surga. Sedangkan ada dua hal ini tidak mampu ucapkan kalimat itu, mulutnya terjahit, lidahnya tergulung-gulung sendiri. Siapa mereka? Yang pertama, mereka yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, siapa mereka? Mereka yang ketika azan dikumandangkan tidak menghiraukan, menganggap biasa saja, bahkan meninggalkan sholatnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita terhindar dari yang demikian. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, perbaiki hubungan tak terhadap pasangan tak, suami kepada istri, istri kepada suami. Ini kadang-kadang jangan sepele. Biasa kalau suami mau keluar rumah, pamit tuh sama istrinya, ibu keluar ke dulu nah. Dia bilang istrinya, iya, pergi Pak. Tidak tahu itu nak cium tangannya suaminya, tidak tahu itu nak doakan. Padahal sebenarnya itu disunat atas suami kita. Ibu, Pak Ibu, itu surga, itulah suami kita. Jadi suami kita itu di surga. Kalau dari luar kita tiba di rumah, jemput surga kita. Begitu ketuk-ketuk pintu, tok-tok-tok, assalamualaikum, sambut. Jawab waalaikumsalam, kemudian buka pintu. Begitu buka pintu, langsung sambut dengan sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Masya Allah, bercahaya wajah Bapak. Mana mau dibawa lampu? Tidak apa-apa, dibuat senang. Kasih enak perasaannya, besar pahala. Alhamdulillah. Kemudian setelah disambut dengan sholawat, ambil tangannya, cium tangannya. Ibu, cium tangan suami sama kalau kita cium hajar aswad. Masya Allah. Tidak gampang cium hajar aswad, tidak mudah. Ada jamaah majelis taklim di BTP, tapi yang khusus majelis terima apa? Katanya sudah pernah haji 2 kali umrah, belum cium hajar aswad. Saya bilang, berarti susah lama. Susah, tidak mudah. Bahkan ada tuh pernah datang sama saya, dia bilang, Ustaz, bagaimana saya belum Ustaz? Tidak ada di suamiku. Saya bilang, iya urusan tak. Kenapa pernah saya? Jadi saya tanya, berapa umur tak kan? 21 tahun Ustaz. Masih muda Ki. Masih ada jiwa tua tak, mama bapak tak? Masih ada Ustaz. Cium tangannya itu.
Anak yang cium tangan orang tuanya sama kudu dicium Hajar Aswad. Istri yang cium tangan suaminya sama kudu dicium Hajar Aswad. Masya Allah. Luangkan waktu tak ibu untuk suami kita. Sering-sering dipuji suami kita. Ibu, biasa dipuji suami kita. Apa beda pujian tanya? Dipuji, puji-puji suami. Jangan nanti tanggal baru mau dipuji. Ada biasa ibu-ibu kalau tanggal baru baru nak puji suaminya. Pokoknya spesial kali, makanan kesukaannya siap di atas meja. Tapi kalau pertengahan bulan atau akhir bulan, begitu tiba suaminya ketuk-ketuk pintu, tok-tok, assalamualaikum. Begitu buka pintu tak disambut dengan wahdanada, wahdana, wahdanada, wahdanada, wahdana, manadana, 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 adakah? Tak ganti, tak apa tonji. Karena itu haknya sebagai istri. Yang jelas hidupkan hubungan yang romantis antara istri pada suami, suami juga kepada istri. Jadi bukan cuma istri yang puji suaminya, suami juga puji istri. Pak, oh pak, puji dong istri tak? Biasa jadi puji. Apa yang pujian tak? Ayam deh. Allah Akbar, sering memuji. Kalau istri tak lagi mendandang, pakai listrik ki. Ternyata dewa sampai di dagu, ketinggi calai. Bilang saja, masya Allah, cerdik luar biasa. Tidak apa-apa dibuat senang. Begitulah kisahnya Rasulullah. Terakhir ini, terakhir sekali. Jadi Rasulullah semasa hidupnya itu romantis kepada istrinya. Sebenarnya ada kisahnya, tapi kalau aku jelasin kisahnya panjang dulu nih. Insya Allah suatu saat nanti saya akan jelaskan kalau masih ada kesempatan di lain waktu. Tapi pada intinya bukti bahwa Rasulullah romantis kepada istrinya dan istrinya romantis kepada Rasulullah itu Aisyah. Tidak pernah Rasulullah panggil namanya semasa hidupnya. Tidak pernah Nabi bilang, oh Aisyah, dia ku Aisyah, kemai ku Aisyah, tidak pernah. Tapi Rasulullah panggil Aisyah dengan kalimat, ya Umayyah, wahai istriku yang kemirah-mirahan pipinya. Romantisnya Rasulullah. Ibu, oh ibu, kan atau jadi nama begitu suami kita, wahai istriku yang kemirah-mirahan pipinya. Ini kode-kode di mana? Sebentar sampai ini pokoknya puji-puji istri kita. Dipuji. Harus terjadi seperti itu. Berapa sih? Nah, kalau semakin puas semakin lebih bagus. Kalau saya dengan istriku saya panggil sayang. Pokoknya panggil sayang. Iya sayang. Istriku udah panggil Tonga sayang. Iya sayang. Sampai-sampai anakku udah panggil sayang Tonga. Iya ayah sayang. Ya Allah ya Allah. Paling intinya ada dua istrinya Nabi yang paling sering disebutkan dalam hadis Nabi. Yang pertama Sayyidah Siti Khadijah dan yang kedua Sayyidah Siti Aisyah. Ini dua yang paling sering disebut. Saking romantis Rasulullah SAW bersama dengan Khadijah, dan Khadijah meninggal dunia tepat di paha kanannya Rasulullah. Dan Rasulullah SAW meninggal dunia tepat di paha kirinya Siti Aisyah. Bisa kita lihat riwayatnya dalam kitab Sirah Nabawiyah. Masya Allah, romantisnya sampai hayatnya. Mudah-mudahan kita mungkin bisa mengikuti jejaknya Rasulullah, bisa menjalin hubungan yang baik antara suami istri. Yakin kalau hubungan tak baik, karakter anak tak jauh lebih baik, ke tempat kantor tak tempat kerja tak, insya Allah aman terkendali. Bapak Ibu yang selalu dirahmati dan berkah Allah Subhanahu Wa Taala, bulan Ramadan ini, di akhir ini, gas amalan kita, berbanyak sedekah, berbanyak infak, berbanyak itikaf di masjid, berbanyak mengaji baca suci Al-Quran. Jalin hubungan kita kepada Allah dengan baik, jalin hubungan kita dengan sesama. Insya Allah kita kembali nanti di Idul Fitri, kita kembali dalam keadaan fitrah, suci bersih, ibarat kertas putih yang belum ada tinta di atasnya, kain putih yang belum ada noda di atasnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang rahmati Allah, ini saja yang sempat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Akhirul kalam. Wallahul musta'an wa alaihi tiklan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.